Hai, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya Valencia Liu. Saya Fania Feriana. Saya Varencia. Yohanes Mandri. Saya Brian Pahala. Dari kelas 9D kelompok 6. Kali ini kelompok kami yaitu kelompok 6 akan membuat olahan dari telur. Telur itu terdapat banyak manfaat. Apa aja sih? Mari kita simak. Manfaat telur. Yang pertama, dapat dikonsumsi saat diet karena memiliki kandungan protein tinggi dan kalori rendah, sehingga bisa dijadikan cemilan saat diet. Kandungan telur ukuran besar hanya 6 gram protein dan hanya 80 kalori. Bagian putih telur hanya mengandung 15 kalori per butir telur, sehingga sebutir telur rebus cocok dijadikan cemilan yang mengenyangkan. Putih telur juga bebas kolesterol dan bebas lemak jenuh, sehingga sangat cocok untuk diet. Telur juga termasuk salah satu sumber nutrisi penting bagi orang yang menjalani pola makan vegetarian. Telur juga terdapat banyak nutrisi seperti kuning telur mengandung banyak kolesterol. Namun hal tersebut aman untuk dikonsumsi dalam jumlah tertentu, bahkan bagi penderita penyakit jantung sekalipun. Orang dengan kadar kolesterol normal disarankan untuk mengonsumsi 1-4 butir telur per minggu. Disarankan bagi penderita penyakit jantung untuk mengonsumsi 1 atau 2 butir telur per seminggu. Namun tidak ada batasan tertentu jika hanya mengonsumsi putihnya saja. Karena putih telur tidak mengandung kolesterol, kuning telur sendiri mengandung glutein yang dianggap mampu menurunkan risiko penyakit jantung. Akhir-akhir ini juga telah banyak beredar telur yang diperkaya omega 3 yang dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung. Walaupun sehat dan bergizi, banyak orang yang masih enggan mengonsumsinya karena telur dianggap menyebabkan bisul. Jadi jangan berlebihan ya mengonsumsinya, cukup dalam seminggu itu 4 atau 5 butir telur saja. Sekarang mari lanjut ke identifikasi alat masakan. Bahan pertama adalah panci. Jenis bahan aluminium, sifat fisika daya hantar dan sifat kimia berkarat. Pemanfaatannya adalah wadah dalam merebus telur. Piring. Jenis bahannya kaca, sifat fisikanya rentan pecah, sifat kimianya tahan panas dan tidak mudah berkarat. Kemudian pemanfaatannya sebagai tempat untuk menyajikan makanan. Wajan, jenis bahannya dari besi, sifat fisikanya konduktor, sifat kimianya bisa berkarat, pemanfaatannya untuk menumis dan menggoreng telur. Batu dari silikon, sifat fisika padat dan lentur, sifat kimia tahan panas, untuk mengaduk telur beserta bumbunya. Peralatan sendok, jenis bahan stainless steel, sifat fisika kurang baik dalam mengantarkan panas, sifat kimia anti korosi, pemanfaatan benda mencicipi masakan. Sekarang kita akan tunjukkan bagaimana cara memasaknya. Simak video berikut. The first step, prepare tool and ingredients. 1 pan, 2 frying pan, and here we are 2 frying pan. 3 blender. For material we need 1 6 egg, 2 cooking oil, 3 20 cloves of red onion and 5 cloves of garlic, 4 5 small chilies and 10 large chilies, 5 salt, 6 micin, 7 sugar. Don't forget to wash the material and tool. Second step, push a little salt and 1000 ml of water into a saucepan. Then add the egg and turn on the stove and boil for 15 minutes. While waiting, we will blend the onion and chilies. Add the garlic, onion, large chilies, and small chilies. 4 large chilies can be cut in valves. Then add cooking oil. Blend the ingredients until smooth. After that, pour the blend ingredient into pan 1. If the egg has been boiled for 15 minutes, it will form like this. Then turn off the stove and throw the boiled water and repeat it with plain water to easily remove the shell. We wait until the egg are not hot anymore. Throw the water away and peel the egg shell. Third step,
Put the oil in the second pan, turn on the stove, wait until it's hot, then fry all the egg until the outside of the egg turn yellow, and then leave. And it will look like this. Fourth step. Turn on the stove and stir in the spices. Add the teaspoon of micin, salt, and sugar. Stir well. If the fried egg are ready inside, stir until the spices combine with the egg. Done. Pertolongan pertama yang harus segera dilakukan jika terkena percikan atau tersiram minyak. Segera pergi ke wastafel atau tempat air mengalir, lalu alirkan air ke daerah tangan yang terkena percikan minyak. Lakukan hal ini beberapa menit. Setelah itu, keringkan tangan dengan tisu. Harus hati-hati. Lalu oleskan salep pada lukanya. Oleskan salep harus dilakukan rutin setiap hari. Oke, mari kita mengidentifikasikan rasanya. Mohon maaf atas kesalahan saya lupa memvideokan pas makan. Jadi tidak ada dokumentasi pas saya makan dan mencicipi. Rasa pertama yang saya bahas adalah sausnya. Rasa saus tersebut cukup pedas, rasa asinnya biasa saja atau pas, dan untuk manis sedikit tidak ada rasa. Tekstur saus tersebut tidak halus, cukup kasar karena terdapat biji cabai dan olahan bawang. Rasa kedua yaitu rasa telurnya, dan kita akan membahas juga teksturnya. Rasa telurnya cukup biasa karena tidak meresap ke dalam, karena tidak terlalu lama juga menumis. Untuk tekstur ya seperti telur biasa, tapi sedikit ada garing karena kita menggoreng ya. Sebelum menumis kita goreng dulu sebentar telurnya. Oke, cukup itu saja untuk mengidentifikasikan rasanya. Sekarang kita lanjut akan membacakan slogan. Bergizi, beragam, dan berimbang. Makan makanan sehat, tubuhku kuat, otakku cerdas. Hargai tubuhmu dengan menerapkan pola hidup sehat dengan selalu makan buah dan sayuran. Menjaga lebih baik daripada mati. Dengan pola hidup sehat. Oke, sudah selesai. Segini dulu tugas dari kelompok 6. Terima kasih.